Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan eh, membahas implementasi dari logistic regression. Jadi nanti logistic regression ini merupakan algoritma eh, klasifikasi ya, sebenarnya klasifikasi karena logistic regression ini merupakan pengembangan dari linear regression. Jadi nanti kita juga akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan klasifikasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, logistic regression itu akan apa ya? Output dari logistic regression akan dirubah dalam bentuk probabilitas apakah mendekati nol atau mendekati satu, ya. Jadi di sini kita lihat, nah ini akan mendekati Y sama dengan nol atau Y sama dengan satu. Jadi ada probabilitas. Nah, probabilitas ini adalah dengan menggunakan namanya adalah fungsi sigmoid, ya, fungsi sigmoid. Jadi kasus logistic regression itu adalah kasus klasifikasi. Kasus klasifikasi itu adalah kasus seperti kita ingin memprediksi apakah sesuatu itu masuk di kelas mana, ya. Jadi outputnya adalah kategori. Outputnya adalah kategori. Oke, itu adalah pengantar dari logistic regression dan konsepnya juga hampir sama seperti di linear regression kemarin. Jadi kalau di linear regression kemarin kita memahami bahwa data itu dibagi jadi dua. Konsepnya juga sama nanti. Konsepnya juga sama. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah bisa, seharusnya bisa dipahami juga bahwa data itu ada namanya, ini kalau saya bagi jadi gini, ada namanya data train atau training atau data test ya. Ini ada data train, ada data test ya. Di mana train dan test itu masing-masing punya input dan output ya, atau feature dan target gitu istilahnya kalau diklasifikasi ya. Jadi ada X dan ada Y. Ini juga sama, ada X dan ada Y. Di mana nanti X dan Y itu akan dilatih dengan algoritma machine learning. Ya, kalau di klasifikasi ada logistic regression. Logistic regression, ada KNN, ada SVM, dan sebagainya ya, banyak ya. Nah, hasilnya akan muncul model di sini, model klasifikasi, classifier model ya. Kemudian model ini akan mencoba memprediksi X ya, X ya. X-nya ini adalah tesnya, data tesnya ya, menghasilkan Y prediksi. Y prediksi akan dibandingkan dengan Y aktualnya itu, maka muncul namanya akurasi. Nah, kan konsepnya sama, supervised learning, jadi klasifikasi ini. Dan konsep dari logistic regression tidak akan kita bahas karena kita sudah bahas banyak kemarin. Kita akan coba implementasi dari apa tuh namanya? eh, dari logistic regression ya dengan menggunakan dataset yang public. Oke, kurang lebih seperti itu pengantar bahwa konsep dari klasifikasi adalah mirip dengan regresi ya. Bedanya adalah output dari klasifikasi adalah kategorikal seperti ini, yes no itu adalah kategori gitu ya, yang sudah ditentukan. Sedangkan regresi itu adalah outputnya adalah numerik. Nah, kemarin kita sudah bahas ini. Kita akan menggunakan dataset breast cancer gitu ya, jadi kanker payudara. Jadi ini merupakan kasus di mana seseorang itu didiagnosis apakah dia kanker atau kanker payudara atau enggak gitu ya. Jadi kita akan coba langsung eh kita akan coba langsung membuat membuat ini ya, notebook di sini. Oke, teman-teman bisa coba. Teman-teman juga bisa download dari sini bebas atau kita akan gunakan dataset yang sudah disediakan sama Scikit-learn ya. Jadi saya akan coba eh, membuat page yang ke berapa? Ke-15 ya, ke-15. Klasifikasi logistik regression.
Oke. Ya, walaupun namanya regresi, tapi pada logistik regression adalah pengembangan dari linear regression yang outputnya dirubah dalam bentuk probabilitas mendekati nol atau satu. Oke, di sini kita pertama tentu seperti biasanya ya kita akan import import Pandas ya, SPD gitu ya sebagai eh, nanti kalau misal kita gunakan untuk menyimpan datasetnya ya, menyimpan datasetnya. Oke. Nah, kita juga bisa gunakan eh, seperti ini ya, membaca dataset gitu ya. Untuk ini juga sama, membaca dataset. Tapi kali ini kita akan coba pendekatan yang lain. Kita akan menggunakan dataset dari Skylin. Jadi Skylin itu punya dataset ya. Skylin itu punya banyak sumber data ya. Kita akan coba baca terlebih dahulu from sklearn dot dataset import. Nah, import apa ini? Ini banyak ini ya. Jadi dia bisa banyak banyak datanya ini ya. Nah, ini kita akan gunakan namanya load breast cancer ya, load breast cancer ini. Jadi kita akan menggunakan dataset dari sklearn ini ya, bebas ya. Teman-teman bisa juga download datasetnya public gitu, atau tidak harus dataset ini juga boleh ya. Jadi yang penting bentuknya adalah outputnya atau targetnya adalah klasifika apa label gitu ya, atau kategori. Sehingga itu merupakan kasus klasifikasi. Nah, kita coba selesaikan dengan logistic regression. Oke, ini dulu ya mungkin ya. Sekarang kita akan coba load datanya. Jadi kita simpan di variabel data load breast cancer seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Kalau kita lihat data, oke, kita coba jalankan data. Ini adalah datanya. Cuman memang agak berbeda. Ini adalah datanya, kemudian ini adalah targetnya. Ini X, ini Y gitulah mudahnya ya. Ini X, ini Y. Jadi ini X dan ini Y. Oke, kalau sudah teman-teman bisa coba definisikan kalau X itu ya ini tadi. X itu ya ini tadi. Kemudian ini Y-nya. Oke, coba X sama dengan ini sudah dikasih ini ya, dikasih ini ya, apa, suggestion ya. Jadi X-nya itu adalah label inputnya, inputnya atau feature-nya ya. pd.data frame ya, dari data, kemudian kolomnya adalah data.feature name. Oke, ini ya. Ini maksudnya apa? Ini data itu adalah data yang ini tadi ya. Ya, ini datanya ini ya, datanya ini. Kemudian kolomnya adalah ini kolomnya. Ini ya, ini kolomnya. Oke. Oke, kalau sudah, kalau Y-nya adalah ini tadi, Y-nya. Oke, ini Y-nya target gitu yang diambil ya. Pokoknya teman-teman kalau bingung dengan pendekatan seperti ini atau cara membaca dataset dari Sklearn, ya teman-teman download aja gitu ya. Download aja seperti di linear regression, kemudian baca seperti biasa XY-nya apa yang habis di-download, kemudian definisikan X-nya apa. Intinya X itu adalah untuk mengambil data inputnya gitu ya. Y-nya adalah mengambil targetnya. Itu sih kurang lebih. Teman-teman pendekatannya mau gimana bebas. Oke, jadi kita sudah punya X. Kalau kita lihat X, nah ini X. Ya, ini X-nya. Ya, oke. Ini mungkin kita tidak terlalu paham ya, karena ini adalah domain kesehatan. Ya, teman-teman bisa baca min radius ya. Entah radius ini radius apa ya? Min radius. Atau mungkin agak sedikit berbeda ya mungkin ya datasetnya ya. Ya, poinnya adalah kita membaca dataset dari eh, apa tuh namanya? Apakah seseorang itu mempunyai kanker payudara atau enggak gitu.
breast cancer ya istilahnya breast cancer. Min radius, min tekstur dan sebagainya ini banyak banget ya. Banyak banget. Ya, oke. Kalau kita coba lihat X kolomnya ya. Di sini kita lihat di sini ada sekian kolom gitu ya, sekian kolom ya. Banyak banget ya. Nah, sekarang kalau kita lihat Y-nya, Y-nya adalah prediksinya nol atau satu nol atau satu ya. Satu itu eh, coba sih kalau kita lihat distribusinya X value counts. Eh, bisa nggak seperti ini ya? Kayaknya nggak bisa ya. Oh bisa. Jadi ini sebenarnya kita nggak dikasih tahu satu itu apakah eh, yang positif kena gitu, nol adalah yang tidak gitu ya. Tapi biasanya seperti itu gitu ya. Kalau satu itu ya yang yang iya gitu ya, yang iya gitu. Jadi kalau asumsi awal berarti ya, atau mungkin kita harusnya bisa memahami ya. Nanti harusnya kita bisa baca-baca literatur bahwa satu itu apa, nol atau apa. Intinya ini adalah binary classification gitu, binary classification. Anggaplah satu itu adalah yang positif kena, ini adalah yang nggak positif kena. Gitu sih mungkin mudahnya. Oke ya, jadi itu kita sudah membaca datasetnya. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama seperti ini, melakukan split, melakukan split. Nah, ini kita bisa copy aja di sini ya, atau teman-teman mau tulis lagi juga boleh. Eh, Split dataset ya menjadi train dan test. Oke, di sini teman-teman bisa gunakan hal yang sama. Ya, tentu kita perlu import dulu ya from sklearn.model selection import train test split ya. Oke, nah kalau sudah ya saatnya kita melakukan split seperti ini ya. Extrain, extest. Jadi seperti yang sudah kita bahas di sini bahwa data itu akan dibagi dua gitu ya. Mudahnya seperti itu. Sehingga nanti ada extrain, extest, ytrain dan ytest. Extrain, extest, oke, dan seterusnya ini ya. Jadi kita membuat variabel ini, empat variabel ini untuk split X dan Y-nya, gitu sih bedanya. Oke, dengan porsinya ada 80% untuk training dan 20% untuk testing ya. Jadi kalau misal pengen 70-30 nanti tinggal diganti aja gitu. 0,3 gitu. Oke, kalau kita lihat print X train, kita ingin cetak jumlahnya ya. Oke, nah ini kita bisa tahu, oh sorry, ini saya kasih shape biar kita tahu dimensinya. Nah ini ya, jadi di X-Train itu banyak datanya dalam 455 record ya dengan 30 kolom. Kemudian X-Test-nya ya dengan dimensi yang sama ya, 30 kolom tapi jumlahnya adalah 144, 114 dan seterusnya. Ya ini adalah Y-nya ya. Kemudian kalau mau lihat ya X-Train itu ya gini gitu ya. X-Train itu ya gini. Nah, ini datanya tadi. Cuma di split gitu ya. Split dengan sebanyak 455. Nah, kalau saya punya 68 nih ya, record 68 itu ya. Min radiusnya sekian, min teksturnya sekian, dan sebagainya. Sampai semuanya ini 30 record itu. Dia itu positif atau enggak sih kena kanker gitu. Ya, kita bisa lihat dari Y, Y train. Oke. Jadi pada baris yang pertama ini, record ke 68 ini, maka prediksi, bukan prediksinya ya, data set tadi itu, record tadi itu mengatakan bahwa dia positif kanker, kayak gitu. Kalau ini, oh dia nggak positif kanker, kayak gitu sih cara bacanya nanti. Nah, oke. Begitu juga kan dengan X-test gitu ya. X-test itu data yang belum pernah dilatih nanti. Ya, pada 204 nanti model yang sudah dibangun tadi, model ini tadi ya akan memprediksi tes data tadi. Tes data apa? Tes data yang ini. Dia akan prediksi ini, dia kira-kira satu atau nol. Hasilnya akan dibandingkan dengan y-test. Y-test. Nah,
Oh, kalau dia memprediksi positif dan memang datasetnya mengatakan dia positif, Y aktualnya, Y tesnya itu positif, oh berarti benar. Kayak gitu sih, ya cara cara membacanya. Oke, seperti itu ya. Itu preview dari data dan kita sudah split. Tapi kita belum melatih model. Melatih modelnya juga sederhana, cukup menggunakan seperti ini aja. Seperti ini, ya. Panggil ininya, eh, panggil package-nya linear regression ini ya, panggil fungsi linear regression ya kalau di regresi linear ya. Ya, tinggal gini aja bikin objek namanya apa, panggil tadi fungsi, sudah melakukan fitting. Fitting itu melakukan training. X dan Y-nya dilatih ya. Jadi cara melakukan training itu cuma segini aja gitu. Satu baris, satu dua baris ini aja. Ya. Jadi melakukan training dengan algoritma itu seperti itu. Dan hasilnya adalah model. Model ini adalah model si ini tadi. Ya. Kita akan melakukan hal yang sama, tapi dengan kasus logistic regression. Ya. Kalau di sini from sklearn.linear regression, import linear regression, maka kalau kita ingin logistic regression, ya, load logistic regression and train it. Nah, train it ya. Oke. Nah, berarti yang kita lakukan adalah pertama kita akan load terlebih dahulu gitu ya. Fungsi logistic regression ya. From sklearn.linear model import logistic regression ya. Kemudian kita akan membuat model ya. Anggap namanya bukan model ya. Misal namanya adalah model logreg gitu aja ya, biar tidak harus apakah namanya harus selalu model di sini. Oh enggak, dia cuma variabel aja gitu ya. Model logistic regression gitu misal namanya ya. Model logistic regression, kita akan me, ini gitu ya, membuat objek model regression logistic regression kalau seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan training ya, lakukan training di sini. Ya, cara melakukan trainingnya sama seperti ini tadi, tinggal model dot fit x train y train. Ya. Model, tapi namanya bukan model kalau di sini namanya adalah logreg ya, dot fit x train y train. Jadi ngajarin tadi, ngajarin kalau inputnya seperti ini, outputnya seperti ini, gitu sih. Konsepnya sama persis dengan regresi ya, karena makanya dia masuk di konsep namanya supervised learning. Oke, kita jalankan. Oke, sudah selesai ya, karena datanya juga dikit ya. Kalau kita lihat atau kita coba prediksi ya, kita akan coba prediksi. Jadi kita sudah punya model. Satu model ini kita akan memprediksi X, X tapi dari tes data ya. Nanti hasilnya akan kita bandingkan dengan Y-nya. Oke, kita akan gunakan em, atau kita akan melakukan prediksi ya, melakukan prediksi pada dataset ya. Ini sudah ada. Prediksi pada data tes. Oke. Bagaimana caranya? Caranya sama aja seperti sebelumnya ini, ya. Seperti ini persis, gitu ya. Kita memprediksi, kemudian, nah, cuman yang diprediksi kalau di linear regression adalah numerik, ya. Nanti kalau kita adalah kategori. Misal namanya YPRED gitu ya. Sebenarnya tidak harus namanya YPRED gitu ya. Misalnya YPRED logreg gitu juga boleh ya. Model logreg gitu ya, logistic regression, predict X test. Oke, oke, saya jalankan. Oke, dia udah selesai memprediksi. Gimana sih hasil prediksinya? Ya, pred logreg. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi 20% tadi yang disimpan tadi ini ya, 20% tadi ada 140 belas baris. Itu inilah prediksinya. Prediksi dia kalau inputnya gini, dia 1 0 1 0. Nah, ini nanti kita akan bandingkan dengan y-testnya.
Y test tadi gitu ya, Y test yang ini tadi ya, Y test yang ini tadi ya, Y test. Oke ya. Nah ini. Jadi ini satu. Nah, udah bener nih. Ini nol, ini nol, ini nol, ini nol. Skill bagus ya. Satu, 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 dan seterusnya ya. Sampai di akhir ini nol, di sini nol, di sini nol, di sini satu. Nah ini salah gitu ya. Tapi nggak mungkin kita satu persatu ya. Maka kita akan gunakan namanya confusion metric ya, confusion metric. Di confusion metric itu adalah merupakan teknik untuk melihat seberapa benar atau salah dari si prediksi gitu ya. Saya akan coba jelaskan sekilas di sini. Jadi ada namanya true positif, true positif. Ada namanya true negatif, ada namanya eh, false positif, ada namanya false negatif. Nah, ketika kita memprediksi satu, ya benar, ya memprediksi kanker dan memang eh, prediksinya itu kanker gitu ya. Jadi kita memprediksi kanker dan eh, prediksinya itu kanker satu gitu ya. Dan eh, aktualnya itu Y-testnya itu memang satu, ya. Artinya dia masuk di namanya true positif ya. True kanker gitu ya, true kanker ya. Tapi kalau kita memprediksi dia nggak kanker dan memang Y-testnya atau aktualnya adalah tidak kanker, maka disebut namanya true negatif, true tidak kanker ya. Kalau kita memprediksi, misal nih, memprediksi dia kanker, tapi ternyata dia nggak kanker, misalnya contohnya nol gitu ya, misalnya ini nol ya, tidak kanker, maka dia namanya false positif. Kita memprediksi kanker ternyata salah, berarti false false kanker gitu. Nah, kita orang memprediksi eh, ini COVID ternyata nggak COVID, nah itu false positif ya, false positif. Kebalikannya kita memprediksi atau ini memprediksi model memprediksi dia tidak kanker padahal dia kanker, namanya adalah false negatif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, akan mudah kita kalau bentuknya adalah metrik. Ini namanya confusion metric. Maka namanya confusion metric. Anggaplah di sini adalah actual gitu. Misal di sini adalah eh, di sini adalah prediction gitu ya. Prediction ya. Jadi ini namanya true positif, yang ini namanya true positif, ini namanya true negatif, ya. Jadi kalau kita memprediksi benar, ya kanker dan prediksinya juga benar, makanya di sininya, di sini ini true positif, ya, ini true positif namanya, oke di sini. Nah jika ada, misal dari 114 ini, misal ada 50 nih yang true positif, maka di sini nanti nilainya adalah true positif adalah 50 gitu. Kalau dari 50 tadi, kalau 114 tadi, true negatifnya ada 50 nih. Juga 50 atau 40 deh, 40. Makanya masuk di sini. Ini true negatif 40. Nah, kalau ternyata eh, yang diprediksi adalah kanker, ternyata enggak. Kanker memprediksi eh, ini ini positif, ini negatif, ini ya positif, negatif gitu ya. Kalau dia memprediksi adalah kanker, ya positif ini ya, kanker ini ya. Ternyata aktualnya tidak, maka adalah false positif, kayak gitu. Tapi kalau kita memprediksi tidak, ternyata aktualnya iya, maka dia adalah false negatif ya, kayak gitu. Nah, misal jumlahnya yang kita prediksi adalah kanker, ternyata dia nggak kanker, misal jumlahnya adalah 10, maka di sini nanti nilainya 10. Kalau kita memprediksi dia tidak kanker tapi ternyata dia adalah kanker, misal adalah 14, maka masuk di sini. Nah, kayak gitu ya. Jadi conversion metric ini akan membuat metrik dari true positif, true negatif, false positif dan false negatif, dan total semuanya adalah jumlah data
tesnya tadi. Data tesnya tadi adalah 114 ya. Kalau saya nggak salah 114. Jadi kalau dijumlah 50, 10, 40, 14 itu artinya 114. Nah, seperti ini. Nah, kita akan bisa dapatkan akurasinya. Akurasinya adalah total benar prediksinya. Benar adalah true positif dan true negatif ini. Jadi true positif ditambah true negatif ditambah dengan semua datanya. Semua datanya artinya true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Ya, misal ini benernya adalah 50 sama 40. Yang benar tuh yang horizontal ini ya. Ini yang benar ya. Ya, maka 90 dibagi semua datanya 114. Nah, ini 0, sekian. Ini adalah akurasinya. Nah, cara mengukur akurasinya seperti ini. Nah, ini adalah konsep dari eh confusion metric. Nah, dengan library sklearn ya, kita tidak perlu menghitung secara manual seperti ini. Kita sangat dimudahkan ya. Jadi kita akan coba ini coba beberapa saya hapus ini yang mungkin agak kotor. Oke, ini saya biarin aja yang sebelah kanan. Oke. Oke, kita kita sudah punya model dan kita sudah memprediksi nih ya ceritanya. Sekarang kita akan coba menampilkan gitu ya, menampilkan bentuk conversion metricnya seperti apa. Nah, kalau di linear regression agak berbeda ya. Kita menggunakan MSE, RMSE, R-square kayak gitu ya, membandingkan angka yang diprediksi dengan angka aslinya gitu. Selisihnya gimana? Tapi kalau di klasifikasi itu yang kita bandingkan adalah apakah karena klasifikasi itu apakah kelas ya, kategori ya. Kategori itu angka ini juga kategori ya 0101 ini kategori ya. Jadi tidak harus kategori itu bentuknya string enggak ya. Apakah benar satu, apakah benar nol kayak gitu. Ya, maka metriknya agak berbeda gitu ya kalau kita ngomong klasifikasi. Nah, kita akan coba, tapi sebelumnya kita akan load dulu itunya apa tuh namanya? Fungsinya ya. Di from sklearn. Oke, ini load metrik untuk metrik untuk klasifikasi ya. Ini sebenarnya tidak harus logistic regression aja gitu. Kalau algoritmanya yang dirubah cuman gini aja ya. Mau algoritma yang lain, SVM, KNN, FBAS dan sebagainya yang dirubah cuman ini aja. Sisanya dari awal sampai akhir harusnya tidak berbeda. Termasuk metriknya ini gitu. Jadi from sklearn.matrix import ya. Kita juga bisa langsung pakai akurasi skor langsung. Nanti kita lihat ya. Si skor confusion metric ya. Artinya ini saya ngeload confusion metric dan semuanya ya. Jadi kita bisa satu-satu ya. From sklearn import ini, from sklearn import ini boleh ya. Jadi ada beberapa ini. Oke, kalau saya enter, selanjutnya kita akan coba menampilkan eh, confusion metric terlebih dahulu ya. Confusion metric terlebih dahulu. Confusion metric Y test ya. Yang ingin dibandingkan adalah Y test dengan Y prediksinya. Y plot rate. Oke, kita jalankan. Nah, ini adalah yang bentuk ini tadi. Ya, artinya true positif, true yang diprediksi benar adalah 39. Oh, yang dia tidak kanker dan diprediksi tidak kanker juga adalah 70. Ini yang bagus ini ya, yang horizontal gini nih ya, yang segini itu. Ya, itu akan menjadi atas ini nilai atas ini. True positif ditambah true negatif dibagi semua kesalahan. Jadi yang salahnya adalah 5 ini, satu dan 4 ini. Cuma seperti itu. Oke. Atau lebih detailnya kita bisa gunakan namanya eh apa tuh namanya ini untuk menghitung akurasi yang tadi ya kita bisa langsung gunakan akurasi skor ini tadi ya. Jadi eh, akurasinya kita bisa gunakan atau kita bisa manual ya 39 ditambah itu juga bisa seperti itu. Tapi kita bisa langsung akurasi skor dari Y test dibandingkan dengan Y prediksinya. Oke, ini adalah akurasinya 0,9.
56, 0,96 ya. Jadi 96% ya. Persentase prediksinya benar. Jadi model ini kemungkinan bisa memprediksi dengan benar adalah 95, 96%. Ada juga kalau ingin lebih detail lagi ada namanya classification report ya. Classification report itu digunakan untuk melihat lebih detail lagi. Selain akurasi ada namanya precision, recall, F1 dan sebagainya. Dan eh, masing-masing di kelasnya, apakah di nolnya seberapa, di satunya seberapa. Kalau ini kan secara umum aja gitu ya. Akurasi di secara umum di mana itu namanya di ya secara umum dari data model-modelnya ya. Nah, kita coba dengan namanya adalah classification report ya. Oke, ya ini sudah ada langsung saya jalankan aja. Bisa pakai kalau kalau di Google Colab nggak perlu pakai print bisa langsung menghasilkan hasilnya ya. Tapi kalau teman-teman mengerjakan di file .python.py maka teman-teman harus ngeprint dulu. Nah, oke, kalau ini seperti ini. Nah ini akurasinya 96 nih ya. Akurasinya 96. Nah, ini sama 96 ya. Kita bisa tahu ada namanya precision, ada recall, ada F1. Nah, ini teman-teman bisa pelajari sendiri-sendiri ya. Precision di masing-masing kelasnya. Nah, ini cukup tinggi semuanya. Artinya model ini bagus, bagus banget. Gitu. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahamin. Jadi kita belajar tentang implementasi logistic regression. Kita juga belajar tentang metrik ya, metrik untuk melihat apakah model klasifikasi, secara umum model klasifikasi akan mirip seperti ini. Bedanya kalau ini logistic regression ya hanya di trainingnya aja gitu ya, ngelatihnya saja. Mana tadi ngelatihnya tadi. Nah ini aja ini. Nah ini. Ya kalau algoritmanya nggak logistic regression tinggal ganti aja gitu ya. Misal decision tree gitu ya. Berarti from sklearn.tree import decision tree classifier. Ya gitu aja. Kalau SVM gimana, kalau naive Bayes gimana dan sebagainya. Itu aja mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.